dialog itu. Nah, balik ke cerita kita, Allah katakan kepada orang non-muslim, dulu di alam rahim kamu sudah mengakui aku Tuhan. Engkau tinggal membuktikan ulang setelah engkau hidup dengan tidak menyekutukan aku. Sekarang setelah engkau mati di azab, engkau ingin mengembalikan, menebus dirimu, menebus dosamu dengan mengembalikan dunia dan seisinya, terlambat. Tidak kata kesempatan itu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini isi hadis yang diceritakan berkenaan dengan betapa Allah menghargai kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita. Betapa besarnya makna tauhid yang Allah titipkan di dalam hati kita, kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya, ditimbang dengan harta yang ada di dunia dengan seisinya, tidak dapat menebus kalimat la ilaha illallah yang Allah titipkan di dalam hati kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan, saya ceritakan tentang proses janin karena kebetulan skripsi saya memang bercerita tentang surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 dalam proses terbentuknya manusia di alam rahim. Bapak Ibu ya. Jadi aku paham detail tentang hal itu, ku ceritakan tujuannya apa, agar bagaimana menjaga warisan Allah berupa iman dan Islam yang dititipkan di alam rahim ini kita wujudkan dalam hidup dunia, agar ketika kita mati iman dan Islam ini tetap kita bawa. Dan itu tugas suci bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diwarisi anak keturunan. Nah, ini cerita baik Pak ya. Jadi ketika manusia lahir, kan dia ini kan sudah dapat iman dan Islam, megang iman dan Islam. Ketika dia lahir, maka saat itulah di samping manusia yang nyambut proses persalinan, apakah dukun beranak, bidan ataupun dokter yang nyambut, itu ada makhluk sejenis jin yang ikut serta membantu, dalam tanda petik mengganggu proses persalinan. Siapa? Ini namanya Ummul Sibyan. Ada jenisnya Pak, bangsa jin yang sengaja ganggu proses persalinan. Kapan manusia lahir, maka manusia ini ditonjok perutnya, ulu hatinya ditonjok oleh makhluk ini. Maka karena ditonjok, terlepaslah iman dan Islam yang ada di genggaman tangan budak. Selama di alam rahim lah dapat iman Islam. Ketika keluar ditonjok oleh iblis, oleh jin tadi, Umusibian tadi, terlepas. Maka karena terlepaslah iman dan Islam, menangis anak ini. Merasa dia bakal sesat, disesatkan oleh dunia, maka dia nangis. Uji kita, kalau dia nangis bakal panjang umur budak ini. Betul Pak ya? Menbayi dah nangis, digebuk oleh bidan, no, dibalik digebuk, suruh nangis. Ngapa? Karena tangis itu adalah cara dia bernapas pertama setelah di dunia. Selama ini kan bernapas lewat perut, ya Pak ya? Ketika dia lahir, maka proses respirasi pernapasannya berubah, paru-paru melalui hidung. Maka untuk membuang cairan dibalik, ditepuk sampai dia nangis. Kapan ndak nangis? Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah nyireninya. Kalau dia nangis, tangannya terbuka, insya Allah panjang umur budak itu. Tapi dia tidak nangis, tangannya ngenggam, biasanya tidak lama balik. Ngapa? Karena hari itu setan tidak berhasil nyabut iman dan Islam yang ada di tangan budak tadi. Ya, kalau kita ini senang nyingok budak nangis itu kan senang. Ngapa? Karena dia sudah bakal hidup. Padahal anak itu sedih karena iman dan Islam yang Tuhan tanamkan dalam hatinya direnggut saat dia pertama kali bertatapan dengan dunia. Tapi bukan aib, itu tanggung jawab kita orang tua, mengembalikan warisan Allah di alam rahim, dan disitulah kita dapat pahala mendidik, mencetak, mempersiapkan anak ini kembali kepada fitrahnya, beriman dan berislam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kandungan hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Bukhari berkenaan dengan istimewanya kalimat la ilaha illallah. Makanya kita sering berkata paling besar nikmat itu adalah bukan nikmat hidup, Bapak Ibu, bukan nikmat harta, bukan nikmat anak, tapi nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini dan harus selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam.
Mohon maaf kalau ada yang mu'alaf di sini. Kalau kita muslim dari sejak lahir, itu takdir yang buat kita Islam. Betul tak Pak? Kalau kita lahir dari keluarga non muslim, bapak kita non muslim, jangan-jangan sampai sekarang pun kita masih kafir. Lemak menkafir-kafir baik, ini kafir merang Islam pula Pak. Tapi mengapa kita sekarang berada nikmat di dalam agama Islam? Karena ayah ibu kita Islam, nenek kakek kita Islam, moyang kita Islam. Buat kita ditakdirkan jadi muslim. Tidak perlu bersusah payah mencari hidayah. Lahir, kita sudah dapat hidayah dalam tuntunan Allah. Mamano bayangannya kalau kita lahir dari keluarga non muslim. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, tidak pacak nebusnya dengan apapun di muka bumi. Iman dan Islam yang sudah Tuhan titipkan di dalam hati kita. Maka misi kita terbesar adalah bagaimana memastikan iman yang ada di dalam Islam, iman dan Islam yang ada di diri kita jangan sampai hilang, dan anak keturunan kita jangan sampai lepas iman dan Islamnya juga. Kalau sampai ada anak cocong kita yang keluar murtad dari agama kita, kita menghancurkan iman dan Islam yang harusnya kita wariskan ke anak cucung kita. Makanya ada batasan Pak untuk menjaga anak cucung jangan sampai muslim, jangan sampai murtad. Jangan kawinkan dengan non muslim, haram hukumnya. Memang ada pemboleh laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Ingat, non muslim di sini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Di luar Yahudi dan Nasrani haram hukumnya, kecuali dia masuk Islam. Tapi Bapak Ibu, ahlul kitab pun perdebatan. Yang dikatakan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang percaya dengan Muhammad. Kalau dia percaya dengan Muhammad pasti masuk Islam. Kalau dia non muslim sekarang, mohon maaf, kita sebut saudara kita Yahudi dan Nasrani sekarang bukan hanya tidak percaya dengan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam. Bagaimana mungkin dikelompokkan dengan ahlul kitab? Pak ya? Tapi masih boleh kita tolerir kalau ada laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim, misinya bagaimana mengislamkan istri ini. Tapi kalau perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, haram. Tidak ada dalil pembenarannya. Mengapa? Karena posisi perempuan lemah. Betul Pak ya? Mohon maaf, kami pernah belajar kristologi. Bagaimana metode yang diterapkan oleh orang-orang Kristen untuk memurtadkan umat Islam. Salah satunya adalah dengan jalur pernikahan. Laki-laki non muslim masuk Islam, siap masuk Islam ketika menikah. Tapi setelah menikah, diajaknya sedikit demi sedikit bergeser anak kita balik murtad Pak. Bukan sekali dua kali, sering terjadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak yakin kalau ada wong laki-laki non muslim mu'alaf pengen masuk Islam, yo teliti dengan sebenar-benarnya Pak. Jangan dengan mudah kita mengabulkan. Mengapa? Karena masa depan Islam dan iman anak keturunan kita pertaruhkan hari itu. Tapi kalau kita dengan jalur pernikahan kita bisa mengislamkan non muslim, surga nanti kita. Tapi resikonya kalau tidak benar-benar kita neliti, anak keturunan kita putus Islam. Nauzubillah. Makanya lebih baik nyari yang sesama muslim baik. Jangan pening. Mohon maaf Pak, kita mati berkubur di berkalang tanah, nangis kita nyingu anak keturunan kita, dak kate lagi yang macu al-Fatihah ngapo? Karena keluar lagi agama Islam. Dak kate lagi yang beragama Islam. Apa yang nak kita harap tuh? Apa yang bakal kita jawab ketika Rasulullah bertanya, di mana Islam yang kuwariskan dengan kamu kemarin? Malu gitu hari itu Pak. Nauzubillah, mohon maaf, ini pecahannya ekstrim. Tapi yang saya sampaikan menjaga warisan Islam yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Itu diantara upaya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Tuhan titipkan dari jalur nenek moyang kita sampailah ke kita. Nah tinggal misi kita, mamano jagonya tetap di dalam diri kita, anak keturunan kita jangan sampai lepas iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi motivasi kita dalam beribadah. Semoga perdebatan berkenaan dengan COVID tidak merenggangkan silaturahim di antara kita. Kita paham ini kondisinya darurat. Kita berharap semoga penyakit ini segera diangkat. Semoga ke depan penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna amalan salihan mutaqabbala, Allahumma rzuqna qalban khashi'an tardah, Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah, sehingga kami dapat mengikuti kebenaran itu. Tunjukkanlah yang batil itu batil ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhi, menghindari segala macam perkara yang batil itu ya Allah. Fala taj'alhu multabisan alaina hatta nadillu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah jadikan perkara di hadapan kami ini abu-abu ya Allah, buat kami ragu ya Allah, buat kami sesat ya Allah. Jangan sampai terjadi ya Allah. Buatlah segala macam perkara yang kami hadapi terang benderang ya Allah, sehingga kami dapat memilih, dapat memutuskan mana yang kami ikuti dan mana yang kami tinggalkan. Ij'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nastaudi'uka wa nastahfidhuka dinana wa abdanana wa amwalana wa auladana bi sihatin wa afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, kami serahkan urusan penjagaan terhadap jiwa raga kami, harta benda kami, anak keturunan kami dalam perlindungan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka semua dalam keadaan sehat wal afiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami, keluarga kami, kampung kami dari segala macam bala mara bahaya, penyakit yang menakutkan kami saat ini ya Allah. Hindarkanlah kami dari penyakit yang menakutkan kami saat ini ya Allah. Angkatlah rasa takut kami terhadap penyakit yang menakutkan kami saat ini ya Allah. Engkaulah yang mengutusnya kepada kami, dan Engkaulah yang akan mengangkatnya segera dari bumi Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.